Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Teman-teman, perkenalkanlah dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait ijtihadun nabi fi ibadatihi wa jihadihi bi rahmah lil alamin inda Sa'id bin Ali bin Wahab al-Khattabi. Atau dalam bahasa Indonesianya dapat terjemahkan bahwa perjuangan Nabi dalam ibadah dan jihad menurut kitab Rahmatan lil Alamin karya dari Sa'id bin Ali bin Wahab al-Khattabi. Sebelum kita beranjak dalam isi artikel, saya akan mengulas bahwa dalam penulisan artikel ini ada beberapa latar belakang yang saya rasa dapat menjadi pembukaan di awal kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu tentang pendidikan karakter. Jelas bahwa pendidikan agama Islam tentu bertendensi tidak hanya kepada pengetahuan saja, melainkan juga aspek akhlak. Terlebih dalam aspek masyarakat, pendidikan atau lembaga pendidikan dituntut untuk mengolah atau mencetak peserta didik yang sesuai dengan karakter yang ada di masyarakat. Jadi dalam proses perancangan suatu kurikulum ataupun suatu komponen pendidikan, itu tentu hendaknya melihat dari aspek masyarakat atau filosofinya dari masyarakat dahulu. Jelas bahwa untuk dalam membentuk pendidikan karakter, jelas bahwa kita harus memperhatikan aspek-aspek norma yang ada di masyarakat. Jadi pentingnya pendidikan karakter yaitu mengembangkan nilai moral. Selain itu untuk membentuk individu yang bermoral, beretika, dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Serta dalam redaksi pendidikan agama Islam, tentu pendidikan agama Islam itu tidak terlepas dari Al-Quran dan hadis, yaitu kalau kita dari kitab ini meneladani bahwa Nabi Muhammad sebagai teladan dalam kehidupan. Namun dalam prakteknya, walaupun penerapan pendidikan karakter ini sudah diterapkan oleh beberapa dari lembaga pendidikan sendiri, namun ada beberapa permasalahan kecil dalam pendidikan karakter, yaitu salah satunya bullying. Selain itu rendahnya kejujuran siswa, kebiasaan berbicara kotor, minimnya rasa hormat, dan rendahnya toleransi. Dari masalah ini sudah jelas bahwa permasalahan dalam pendidikan karakter ini tentu akan jika diteruskan akan menjadi dampak yang serius bagi kita. Karena dalam pandangan Islam, pendidikan itu dalam pendidikan karakter itu yang menjadi suri tauladan pertama adalah Nabi Muhammad. Karena jika akan dibiarkan terus-menerus akan adanya dampak masalah sosial. Selain itu menurunnya nilai-nilai karakter kebaikan. Selain itu meningkatnya kasus-kasus bullying di kalangan siswa serta lunturnya moral dan etika. Nah, dari latar belakang ini jelas bahwa saya berangkat dari pentingnya pendidikan karakter sendiri yang menjadi tolak ukur yaitu Nabi Muhammad sendiri, serta masalah-masalah pendidikan karakter yang dirasa harus adanya tindakan. Nah, maka dari itu saya mengulas sedikit dari kitab Rahmatan lil Alamin ini, terkhusus dalam meneladani teladan Nabi dalam hal ibadah dan dalam hal aspek sosial. Nah, untuk metode penelitian ini saya menggunakan metode pustaka atau literary research. Terus sumber utama dari penelitian ini adalah dari kitab Rahmatan lil Alamin karya Sa'id bin Ali bin Abi Wahab al-Khattani, sedangkan sumber pendukung yaitu artikel penelitian terdahulu yang terkait. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan content analysis, yaitu
dalam langkah-langkahnya, yaitu satu, mereduksi dan memilah-milah isi kitab Rahmatan lil Alamin. Yang kedua, mendisiplinkan data yang sudah direduksi pada teks artikel. Yang ketiga, menganalisis kata yang sudah direduksi menggunakan teori-teori hasil penelitian terdahulu. Nah, untuk hasil sendiri, yang pertama yaitu keteladanan Nabi Muhammad SAW menurut Sa'id bin Ali bin Wahab al-Khatani. Dalam kitab beliau dijelaskan bahwa Rasulullah merupakan suri tauladan setiap muslim yang selalu jujur pada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Karena Allah taala berfirman yang berbunyi, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, dan dia banyak menyebut Allah. Selain itu dalam kitab beliau juga jelaskan bahwa Rasulullah adalah sebaik-baik ciptaan Allah yang memiliki akhlak yang baik. Selanjutnya, macam-macam keteladanan Nabi Muhammad SAW menurut Sa'id bin Ali bin Wahab al-Khatami. Menurut beliau, keteladanan Nabi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu keteladanan dalam beribadah dan keteladanan dalam kehidupan sosial. Keteladanan Nabi dalam ibadah yaitu meliputi ketekunan beliau dalam menjalankan puasa sunnah, sholat, sedekah, dan zuhud. Dalam aspek sosial, beliau merupakan sosok yang disiplin berbisnis, murah hati, dan memiliki karakter yang baik. Kemudian untuk keteladanan Nabi dalam ibadah yaitu meliputi melaksanakan sholat tahajud sebanyak 12 rakaat, kemudian puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis, Sya'ban, Dzulhijjah, Syawal, dan masih banyak lagi. Selain itu, beliau merupakan orang yang paling zuhud. Dikisahkan bahwa beliau tidur di atas tikar, serta beliau tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kemudian keteladanan Nabi dalam ibadah dapat direalisasikan dalam kegiatan sekolah, yaitu seperti sholat duha, sholat berjamaah, khataman Al-Quran, pembiasaan sholawat, berdoa sebelum dan sesudah belajar, serta membiasakan untuk senantiasa berzikir setelah melaksanakan sholat. Nah, dari aspek ibadah ini jelas bahwa Nabi itu dari eranya beliau itu sudah pernah termasuk teladan yang paling banyak melakukan amalan-amalan sunnah seperti sholat tahajud, puasa sunnah dari Senin Kamis, Sya'ban, dan lain sebagainya. Nah, kalau ini kita diterapkan dalam kehidupan sekolah, tentu bahwa guru akan dapat mengajak siswa untuk senantiasa untuk meningkatkan sikap spiritual siswa, sehingga mereka akan terbuka dan tidak akan menimbulkan tindakan-tindakan yang kiranya dapat menyeleweng dari kegiatan sosial atau aspek sosial. Kemudian untuk keteladanan Nabi dalam aspek sosial yaitu sosok yang disiplin dalam berbisnis, murah hati, memiliki karakter yang baik, serta orang yang paling zuhud. Nabi mengajarkan pentingnya mengasihi seluruh alam, bermurah hati terhadap sesama. Selain itu, dalam berbisnis, beliau jika meminjamkan uang, beliau mengganti dengan lebih banyak, atau beliau mengajarkan untuk senantiasa bertutur kata dengan lembut dan sopan. Keteladanan beliau dalam aspek sosial ini merupakan cerminan bagi umat manusia yang perlu untuk diteladani dan dilestarikan, khususnya di lingkungan sekolah. Dengan meneladani sikap Rasul dalam kehidupan sehari-hari akan memperkuat karakter siswa, yakni dengan membiasakan untuk selalu disiplin, zuhud, sopan santun, bermurah hati, jujur, dan saling mengasihi semua. Pembiasaan disiplin di lingkungan sekolah adalah menerapkan metode keteladanan dan pembiasaan yang dapat memupuk sikap disiplin siswa, baik dalam menjalankan kewajiban serta mengerjakan pekerjaan dan disiplin di lingkungan. Nah, sebelum masuk pada poin ketiga, yaitu perlu digarisbawahi bahwa keteladanan Nabi dalam aspek ibadah ini tentu poin utama yaitu mengajak umatnya untuk lebih dekat lagi kepada Allah. Karena apa? Orang-orang yang akan bertakwa kepada Allah itu akan dikasih
Baik, sebelum menginjak poin yang ketiga, yaitu bahwa dari poin yang pertama dan yang kedua itu perlu digarisbawahi bahwa keteladanan Nabi dalam aspek ibadah itu tidaklah lain bertujuan untuk mengajak manusia untuk selalu bertakwa kepada Allah, yaitu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kalau kita diterapkan dalam lingkungan pendidikan, itu dapat dilakukan melalui dengan amalan-amalan sunnah seperti sholat duha dan lain sebagainya. Nah, dengan mengajak siswa untuk selalu meneladani kebiasaan Nabi, maka akan dapat menumbuhkan rasa spiritual siswa itu tinggi dan akan dapat menjadi suatu kebiasaan yang kiranya akan membekas di benak siswa itu sendiri. Selain itu dalam aspek sosial bahwa Nabi sendiri merupakan sosok yang jujur, baik hati, dan menjadi suri tauladan bagi seluruh umat Islam. Nah, dari aspek sosial ini, kalau kita terapkan dalam kegiatan sekolah, itu dapat kita terapkan melalui pembiasaan-pembiasaan seperti dalam aspek kegiatan seperti kegiatan mingguan, seperti kegiatan mungkin Jumat berkah atau Jumat berbagi dan sebagainya. Dari aspek sosial ini jelas bahwa meneladani sikap Nabi dalam aspek sosial akan menumbuhkan rasa sosial yang tinggi sehingga akan menimbulkan rasa saling menghargai, toleransi yang tinggi dan saling berbuat kebaikan. Nah, untuk ketiga, penerapan metode keteladanan melalui pembiasaan di lingkungan sekolah. Penerapan metode keteladanan Nabi di lingkungan sekolah dapat diterapkan melalui berbagai kegiatan seperti aspek ibadah dan aspek sosial. Contohnya, dalam keteladanan aspek ibadah yaitu pembiasaan puasa Senin Kamis. Nah, jarang sekali bahwa sekolah itu membiasakan siswanya untuk Senin Kamis. Nah, karena kalau kita lihat dari beberapa sekolah itu hanya mengajarkan terkait pembiasaan sholat duha. Untuk Senin Kamis sendiri jarang sekali dilaksanakan. Padahal kalau kita lihat dari manfaat puasa sunnah itu banyak sekali. Di sisi lain untuk menahan hawa nafsu dari siswa tersebut agar tidak terpicu tindakan-tindakan yang tidak semestinya. Nah, itulah salah satu manfaat ataupun metode keteladanan Nabi dalam aspek sosial yang dapat diterapkan di sekolah. Kalau dalam penerapan aspek puasa Senin Kamis ini, kalau mungkin pihak sekolah itu bisa serentak atau mungkin di hari Senin dan Kamis itu mereka melaksanakan program puasa, nah maka akan menjadi kebiasaan siswanya sendiri dan akan menahan siswa itu untuk berbuat sesuatu yang tidak dibenarkan. Nah, kemudian untuk keteladanan dalam aspek sosial direalisasikan yaitu dalam program mingguan seperti Jumat berbagi atau Jumat sedekah. Nah, dalam aspek sosial ini jelas bahwa tujuannya yaitu untuk memupuk rasa sosial, rasa kepedulian, sehingga atau rasa kekeluargaan yang tinggi, sehingga dalam kerukunan siswa itu akan tumbuh rasa peduli sesama dan tentunya tidak akan membeda-bedakan mungkin dalam kasus bullying dan lain sebagainya. Yaitu perlulah menteladani keteladanan Nabi dalam aspek ibadah dan dalam aspek sosial. Nah, mungkin dari itulah yang dapat pribadi sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kelebihannya, pribadi mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.